Sudah cukup banyak ulasan mengenai perbandingan antara Power Rangers dan Super Sentai, terutama untuk spesifikasi karakter yang berdasarkan warnanya. Mungkin kali ini adalah yang lumayan banyak di request, yakni tentang Ranger ke-6 atau Six Ranger-nya. Perbedaan yang akan kita ulas di sini adalah berdasarkan karakteristik tokohnya, backstory, ataupun hal-hal lainnya. Tapi, kita akan melewatkan mereka yang berada dalam posisi extra hero seperti Mike Corbett, Blue Centurion, dan Phantom Ranger, karena mereka akan ada list tersendiri di kemudian hari. Maka dari itu, langsung saja kita simak 10 Six Ranger yang berbeda dengan versi Super Sentai-nya versi Tokofax Indonesia. Tommy Oliver versus Burai dan juga Kou. Kita mulai dari Six Ranger yang pertama ini, yakni Tommy dan juga Burai. Jika Burai adalah pangeran dari suku Yamato yang dibangkitkan pada era modern, lain halnya dengan Tommy. Tommy Oliver adalah siswa baru di SMA Angel Grove, dengan kata lain hanyalah orang biasa. Burai juga merupakan kakak dari Jackie, Tyranno Ranger atau Ranger merah dalam serial Zyuranger. Tidak seperti Tommy yang merupakan saingan Jason dalam bela diri yang menjadi kesukaan mereka berdua. Burai juga memendam rasa kebencian terhadap Geki sejak kecil. Artinya, ia bertindak sebagai ranger jahat bukan karena di bawah pengaruh jahat musuhnya. Sementara Tommy menjadi ranger hijau atas perintah jahat Rita Repulsa. Tommy juga dikisahkan menjadi ranger putih saat kekuatan Green Ranger yang hanya bersifat sementara. Dan pada versi Zyuranger, Burai tewas sebelum episode terakhir. Dan kali ini, counterpart White Ranger adalah Kiba Ranger, yakni Kou dalam serial Gosei Sentai Dai Ranger. Bedanya dengan Tommy adalah Kou yang merupakan anak usia 12 tahunan. Maka dari itu, ada perbedaan tinggi badan yang cukup spesifik antara footage Jepang dan juga Amerika. Apalagi secara pembawaan, Kou bertingkah layaknya anak-anak normal lainnya yang bandel dan suka mengacau. Namun Kou punya kisah masa lalu yang sangat menyedihkan yang mendasari semua tingkah nakalnya tersebut. Dan perbedaan lainnya adalah Tommy diangkat sebagai leader setelah menjadi Ranger putih, tidak seperti Kou yang hanya bertindak sebagai Six Ranger semata. Trey of Triforia dan Jason Lee Scott versus Ricky. Dalam versi Oh Ranger, Ricky adalah manusia bumi yang mengalami perjalanan waktu dari 600 juta tahun silam, tepatnya dari masa peradaban Pangea bersama dengan Dorine, putri kerajaan yang harus ia jaga. Dan lagi Ricky berwujud seperti anak 13 tahunan meskipun memiliki loyalitas dan sikap seperti orang dewasa. Dalam versi Power Ranger Zeo, di sini kekuatan Gold Ranger awalnya dipegang oleh Trey of Triforia, alien dari planet Triforia yang datang ke bumi dan membantu pertempuran para Rangers. Dan dalam wujud manusia, Trey sendiri terbagi atas 3 wujud fisikal, yakni Trey of Courage, Trey of Heart, dan juga Trey of Wisdom. Secara personality, Trey nyaris berperilaku datar dan kaku, maka dari itu Trey sering dianggap sebagai Ranger tanpa personality. Kemudian kekuatan tersebut dialihkan sementara kepada mantan Ranger merah pada season prequelnya, yakni Jason Lee Scott. Sementara di versi Oh Ranger, King Ranger tidak pernah digantikan oleh siapapun. Secara simpel, perbedaan dasarnya adalah King Ranger dikategorikan sebagai Black Ranger, sementara penamaan Gold Ranger adalah karena armor Rangernya yang berwarna emas, bukan dari warna dasar hitamnya. Apalagi, Ricky berubah menggunakan King Breast, sementara Jason dan Trey berubah dengan Golden Power Staff. Zen versus Yusaku Hayakawa. Dalam Silver Ranger pertama di dua franchise ini, ternyata cukup banyak sekali perbedaan antara mereka berdua. Mulai dari Zen. Zen sendiri adalah alien dari planet KO-35 yang sekaligus merupakan kawan lama Andros dalam pertempuran di masa lalu. Zen mengalami kecelakaan serius yang mengharuskannya tertidur selama 2 tahun di tabung kriogenik. Sampai akhirnya, ia terbangun dengan sendirinya dan bergabung dengan Rangers lainnya. Sementara di versi asli Jepang, Yusaku adalah manusia bumi, mantan anggota iNet yang merupakan pengguna Mega Silver. Dan Mega Silver sendiri adalah seri prototype sebelum dialihkan ke unit Mega Ranger resmi. Maka dari itu, Yusaku hanya bisa bertahan selama 2,5 menit dalam wujud Rangernya. Namun kemudian, ia sendiri yang memperbaiki masalah tersebut. Hal itu sama seperti Zen yang juga hanya bisa bertahan 2,5 menit. Namun itu semua lantaran ia tertidur selama 2 tahun yang menyebabkan sistem demorfernya menjadi error. Ia pun kemudian memperbaikinya dengan menggunakan energi dari petir agar limit pertempurannya kini tidak terbatas. Secara personality, Yusaku adalah pria dewasa yang tangguh serta jenius, namun sedikit kekanak-kanakan dan juga sembrono. Sementara Zen terkesan sedikit lebih tenang, luwes, tapi juga suka bercanda seperti Yusaku.
Kem Watanabe versus Asuka Kagura. Kem Watanabe adalah anak tunggal dari Sensei Kanoi Watanabe, guru besar atau master ninja dalam perguruan Wind Ninja Academy. Ia pun muncul sejak awal sebagai teknisi dalam markas para ranger, serta merancang semua teknologi tempur yang dipakai oleh Shen dan kawan-kawan. Secara personality, Kem adalah pria cupu yang jenius dan juga sangat serius. Dan sebenarnya, Kem lebih condong mirip dengan karakter Oboro Hinata yang berperan sebagai teknisi di Hari Ranger. Kem mendapatkan kekuatan Samurai Green Ranger setelah melalui perjalanan waktu ke masa lalu untuk mengambil Samurai Amulet dari ibu kandungnya. Sementara dalam versi Hari Ranger, yakni Shuri Ranger atau Asuka Kagura, ia tidak memiliki wujud manusia secara konsisten dan cenderung mengkopi wujud dari manusia lainnya, yang sejatinya adalah aktor-aktor dari Sentai prequelnya. Maka dari itu, ia bertindak layaknya Ranger yang misterius. Shuri Ranger berbicara sesekali dalam bahasa Inggris dan sedikit narsis. Pada movie After 10 Years, kekuatan Shuri Ranger kemudian dialihkan pada Tenkai. Dan perbedaan mendasar lainnya adalah Kem yang merupakan Samurai Ranger, meskipun kekuatannya lebih condong ke arah ninja, sementara Shuri Ranger merupakan ninja dan bukan samurai. Trent Fernandez Mercer versus Mikoto Nakadai. Ya, terkadang putih tidak selamanya baik. Itulah yang menggambarkan kedua Rangers ini, baik White Dino Rangers ataupun Abare Killer, di mana mereka merupakan figur Ranger jahat dalam kedua seri ini. Dimulai dari Mikoto, ia adalah Ranger jahat yang memang secara natural memiliki niat tersebut akibat merasa datar dan jenuh dalam hidupnya, jadi bukan karena pengaruh ataupun mantra. Mikoto juga bertindak sebagai leader bagi Evolian dalam beberapa waktu, dan nyaris mengisi porsi Ranger jahat selama 80% episode. Ia juga bertindak dengan tangan dingin, kejam, arogan, serta jenius, karena ia dikisahkan pernah menempuh pendidikan kedokteran bedah di Amerika Serikat. Berbeda jauh dengan Trent, ia adalah pria baik hati yang merupakan rekan sekolah bagi Connor dan kawan-kawan. Secara backstory, Trent adalah anak angkat dari Anton Mercer, kawan lama Tommy yang memiliki identitas rahasia sebagai Mesogok. Karena hubungan keluarga itulah, maka Trent bisa secara tidak sengaja menjadi White Dino Rangers yang jahat. Namun itu tidak berlangsung lama, karena pada pertengahan season, ia pun bisa bergabung dengan Rangers lainnya, sementara posisi musuhnya digantikan oleh kloningan dirinya sendiri. Artinya, Trent menjadi jahat karena pengaruh Dino James putih, bukan keinginannya sendiri. Trent pun bersikap layaknya anak muda biasa. Ia juga memiliki kegemaran menggambar karakter komik dan menaruh hati pada Kira Ford, Ranger kuning dalam seri ini. Berbeda dengan Mikoto yang tidak memiliki hubungan romantis dengan Ranger kuningnya. Tekken Aira versus Sam. Yang ini mungkin kebalikan dari versi Green Samurai Ranger, yakni Tekken Aira alias Tetsu dan juga Sam. Dalam kisah Deka Ranger, Tetsu adalah anggota elit kepolisian dari divisi Tokyo yang ditugaskan untuk bergabung dengan Deka Ranger. Ia direkrut SPD setelah kedua orang tuanya dibunuh oleh anggota Alienizer. Ia juga seorang pemuda yang tangguh, disiplin, dan juga dianggap sebagai junior oleh rekan Deka Ranger lainnya. Percaya dirinya juga sangat tinggi dan membuatnya kadang berselisih paham dengan Ban. Perbedaan signifikan dengan Sam pada Power Rangers SPD adalah bahwa Sam merupakan anggota SPD dari masa depan. Ia datang ke tahun saat itu melalui sebuah perjalanan waktu yang kemudian mengubah wujudnya menjadi sebongkah cahaya kecil yang berterbangan. Maka dari itu, kemunculan Sam dalam wujud manusia memang sangat terbatas, yakni pada episode terakhirnya saja, dan di episode kemunculan dirinya saat masih kecil. Artinya, Sam memutuskan menjadi SPD karena memang cita-citanya sejak kecil, saat dirinya harus terlibat dengan sebuah kasus. Dan secara personality, Sam sebagai Omega Ranger nyaris sama dengan Tetsu. Hanya saja perwujudan diri dan backstory yang melatari perbedaan mereka berdua. Taizen versus Eiji Takaoka. Dalam seri Boukenger, Eiji Takaoka adalah seorang pemuda setengah manusia dan setengah Ashiu, sebuah ras makhluk yang menyerupai vampire atau sejenisnya. Ia pun pada mulanya mendedikasikan dirinya sebagai pembunuh ras Ashiu, sampai akhirnya Eiji menyadari bahwa dalam dirinya juga terdapat darah ras tersebut. Ia menjadi Bouken Silver setelah direkrut oleh Satoru Akashi demi mengontrol kekuatan Ashiu dalam dirinya. Eiji juga memiliki personality yang kaku dan terkadang arogan. Bahkan ia kurang bisa bergaul dengan sesama kawannya dalam tim, khususnya Masumi. Namun seiring berjalannya waktu, Eiji menjadi semakin akrab dengan semua rekannya tersebut. Ia juga punya kebiasaan unik yang patut ditiru, yakni memakan sayuran. Cukup sehat untuk sekelas vampire, bukan? Sementara Taizen adalah alien dari planet Mercury, yang dalam kisah masa lalunya, ia diubah menjadi monster oleh Moltor. Dalam versi Boukenger, wujud monster barusan adalah Ragi, yang merupakan karakter berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Eiji. Artinya Taizen memiliki dua counterpart berbeda dalam hal ini.
Tyson juga bersifat kaku lantaran ia adalah alien. Maka dari itu, di kisah awalnya, ia mulai belajar beradaptasi dengan kebudayaan bumi. Tyson juga memiliki misi pribadi untuk mencari kekasihnya yang hilang. Perbedaan lainnya adalah Tyson bukan tipikal arogan seperti AG, karena dirinya cenderung lebih canggung dan juga segan. Tapi dua karakter barusan memiliki kesetiakawanan dan loyalitas terhadap tugasnya. Jem dan Gemma versus Hiroto dan Miu Shuto. Dan kali ini melibatkan duo Six Ranger, di mana untuk pertama kalinya ada dua Ranger ke-6 dalam franchise ini. Dimulai dengan Hiroto dan Miu Shuto. Mereka berdua adalah kakak beradik anak konglomerat yang menjadi partner bagi engine-nya masing-masing. Secara pembawaan, kakak beradik ini memiliki sifat yang sedikit kaku dan arogan. Itulah yang membuat mereka berdua terkesan seperti anti-hero dalam series ini, serta kurang disenangi oleh anggota Go-Onger lainnya. Baik Go-On Gold dan Silver, mereka sama-sama bisa merasakan tanda bahaya melalui instingnya sendiri, tidak dari alarm ataupun alat apapun. Berbeda dengan Jem dan Gemma, mereka berdua adalah saudara kembar yang merupakan mantan kawan lama dari Dr. K, mentor dalam series ini. Pembawaannya juga lebih santai dan cenderung kekanak-kanakan. Berbicara secara bersahutan namun kompak, mereka jadi figur yang riang dan memberi tawa tersendiri. Meskipun bertarung tanpa pikir panjang dan strategi, mereka berdua sebenarnya memiliki IQ yang di atas rata-rata dan nyaris menyamai Dr. K. Artinya, sikap bodoh yang terlihat di permukaan tidak sebanding dengan kemampuan berpikir mereka yang sebenarnya sangat jenius. Orion versus Guy Ikari. Seperti yang pernah kita ulas di episode lainnya, bahwa Orion adalah alien dari planet Andresia. Ia datang ke bumi membawa Morpher dan Silver Ranger Key untuk membalaskan dendamnya pada Armada yang telah menghancurkan planetnya. Dengan kata lain, Orion adalah satu-satunya alien dalam timnya. Ia juga bertindak agak kaku, namun tidak sekaku Troy. Orion cenderung bertarung sendiri secara misterius, namun kemudian justru ia bisa bekerja sama dengan Ranger lainnya dengan sangat kompak. Berbeda dengan Guy Ikari yang merupakan satu-satunya manusia dalam tim Gokaiger. Ia terpilih sebagai Gokai Silver karena menolong anak-anak yang hampir tertabrak truk. Guy bermimpi diberi Gokai seluler oleh Abare Killer, Dragon Ranger, dan juga Time Fire. Secara personality, Guy adalah pria muda yang kekanak-kanakan dan sangat mengidolakan Super Sentai. Pengetahuannya akan Super Sentai sedikitnya memberi kontribusi terhadap pencarian harta karun oleh Gokaiger. Meskipun terlihat childish, Guy adalah pria tangguh dan multi talenta. Dirinya bisa melakukan kebisaan apapun, termasuk menyatukan 15 Ranger Key menjadi Gold Mode. Aiden Romero alias Levi Weston versus Kinji Takigawa. Kinji Takigawa adalah pria Jepang yang tumbuh di Amerika dalam lingkungan koboi. Ia berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih dan berperilaku layaknya koboi pada umumnya. Ia juga dikenal dengan kepribadian rock and roll dan juga bersenjatakan gitar yang difungsikan sebagai senjata. Bahkan, ia membangun sendiri semua teknologi persenjataan dan juga robot raksasanya. Hal itu menjadikannya sebagai salah satu Six Ranger yang sangat jenius. Semua lantaran Kinji ingin menjadi murid dari Yoshitaka Igasaki dan membuatnya mengejar impiannya tersebut sampai mendapat restu darinya. Kinji juga kadang bertindak sedikit arogan, namun juga punya sisi lucunya sendiri. Dan dalam kisahnya, Kinji adalah satu-satunya yang bukan anggota keluarga dalam timnya. Berbeda sekali dengan Aiden Romero yang memiliki nama panggung sebagai Levi Weston. Karena Levi adalah seorang penyanyi country kenamaan dengan banyak sekali penggemar. Namun meskipun sebagai selebritis, ia lebih suka bertingkah seperti orang biasa yang rendah hati serta dewasa. Menjadi Gold Ranger pun pada dasarnya karena ia terpilih oleh Ninja Power Star. Jadi bukan karena ia membangun persenjataannya sendiri seperti Kinji. Bicara soal nama aslinya yakni Aiden Romero, ia adalah kakak kandung dari Ranger Merah Brody Romero yang telah terpisah kurang lebih 10 tahun terakhir. Jadi perbedaan lainnya dengan Kinji bahwa Aiden atau Levi ini adalah satu-satunya anggota keluarga bagi Red Ranger, paling tidak sampai ayahnya kembali dan bergabung dengan mereka. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.